Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu. Oke, di tes harian kali ini untuk SBMPTN kelas sosum di tes kelima ya kalau nggak salah, 21 Januari 2021. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi ada 5 soal yang akan kita bahas. Pertama yaitu adalah statistik ya. Diketahui di dalam kelas yang terdiri atas 10 siswa mempunyai nilai rata-rata 7,5. Jika nilai dari 10 siswa tersebut digabung dengan nilai satu siswa dari kelas lain, nilai rata-ratanya menjadi 7,6. Nah, nilai siswa tersebut adalah berapa? Jadi ada 10 siswa nih. 10 siswa itu ternyata rata-ratanya 7,5. Nah, dari 10 siswa tersebut ditambahkan satu siswa dari kelas lain sehingga rata-ratanya rubah jadi 7,6. Pertanyaannya adalah berapakah nilai dari satu siswa yang dari kelas lain tersebut. Nah, ini adalah pembahasannya. Caranya adalah kan 10 siswa rata-ratanya 7,5, berarti 10 kali 7,5 adalah 75. Nah, selanjutnya adalah 10 siswa itu ketika ditambah dengan satu siswa, maka rata-ratanya menjadi 7,6 ya. Dari 10 siswa itu ketika ditambah satu siswa, rata-ratanya jadi 7,6, maka jadi 11-nya dikalikan dengan 7,6 jadi 83,6. Nah, sehingga 83,6 untuk mengetahui nilai satu siswa dari kelas lain tersebut adalah 83,6 dikurang 75. Jadi 8,6, maka jawabannya adalah yang D. Itu. Lanjut nomor 2, masih seputar statistika. Diagram berikut menunjukkan nilai tes matematika sejumlah siswa. Nah, frekuensi itu adalah banyaknya dari setiap nilai tersebut ya, banyaknya siswa. Lalu yang nilainya 5, nah ini adalah daftar nilainya 5, 6, 7, 8. Dari data tersebut, median ditambah modus dikurang rata-rata sama dengan titik-titik. Nah, kita definisikan dulu nih di soalnya ya. Untuk yang nilainya 5 ada 2 orang. Untuk yang nilainya 6 ada 4 orang. Untuk nilainya 7 ada 2 orang. Untuk nilainya 8 ada 1 orang. Maka kita urutkan dulu tuh. 5, 5, 5, terus 6-nya 4 kali, 7 2 kali, 8 1 kali. Gitu ya. Itu adalah distribusi nilainya, distribusi datanya. Lalu dititikkan adalah median tambah modus dikurang rata-rata. Nah, median adalah apa? Ayo median. Ya, bagi yang masih ingat, median adalah nilai tengah. Nilai tengah itu yang gimana? Yang persis di tengah. Kalau misalkan datanya ganjil kan gampang. Kalau datanya genap tinggal ditambahin dibagi 2 gitu. Nah, median ini didapatkan jadi harus diurutkan dulu dari terkecil sampai terbesar. Jangan sampai tidak berurut, jadi harus berurut dulu ya. Dari terkecil sampai terbesar, maka dipilih ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 karena ganjil gampang ya. Berarti ini 4, ini 4, ini tengah 6. Maka mediannya adalah 6. Lalu ada modus. Modus itu adalah, nah kalau dalam matematika, modus itu adalah angka yang sering muncul atau yang banyak muncul atau cloningnya banyak gitu ya. Yaitu angka 6 ya, sebanyak ada 4 6-nya. Kalau 5 kan ada 2, 7 ada 2, 8 ada 1. Nah, maka modusnya adalah 6. Lalu rata-rata. Nah, kalau rata-rata tinggal dijumlahin lalu dibagi dengan banyaknya frekuensi ya. Jadi 5 tambah 5 tambah 6 4 kali tambah 7 tambah 7 tambah 8. Sehingga dapatnya 56 per banyaknya data adalah 2 tambah 4 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 1 9. Datanya 9 sehingga jadilah 56/9 disederhanakan jadi 62/9. Nah, itu adalah rata-rata. Median dapat, modus dapat, rata-rata dapat. Pertanyaan adalah median tambah modus dikurang rata-rata.
Median tambah modus 6 tambah 6 12. 12 dikurang 6 2/9 sehingga jawabannya adalah 57/9. Disamakan dulu penyebutnya biasa. Jadi jawabannya adalah yang B 57/9. Lanjut nomor 3, dari daftar nilai 20 siswa diketahui rata-ratanya adalah 8,6. 20 siswa rata-ratanya 8,6. Setelah diperiksa, terjadi kesalahan pencatatan nilai pada 3 siswa, yaitu Edi, Jumari, dan Mary, yang masing-masing seharusnya 6, 9, dan 8, tetapi ditulisnya 8, 6, dan 5. Nah, nilai rata yang benar adalah berapa? Kan ada yang revisi itu 3 anak. Nah, berapa nilai rata-ratanya ketika sudah direvisi? Gitu. Nah, misalkan X itu, jadi kita di sini menggunakan permisalan ya. Kan ada dua pihak ya, yaitu pihak yang diganti dengan pihak yang tidak diganti nilainya. Nah, pihak yang diganti nilainya adalah Edi, Jumari, dan Mary. Kalau pihak yang tidak diganti, nah kita namakan adalah pihak X. Dimana kan total 20 siswa, karena yang diganti 3 siswa, berarti yang tidak diganti adalah 17 siswa, atau X adalah 17 gitu. Nah, sehingga di sini dibuatlah 8 tambah 6 tambah 5. Nah, 8 tambah 6 tambah 5 itu adalah nilai dari nilai yang salah Edi, Jumari, dan Mary. Nah, jadi nilai yang salah dia ditambahkan dengan si X ini, X adalah 17 siswa, lalu dibagi total siswa 20. Maka rata-ratanya adalah 8,6. Ini adalah konsep awalnya ya, ini berdasarkan soal. Oke. Jadi dimisalkan dulu si X-nya, X itu adalah siswa yang nilainya tidak diganti. Nah, lalu yang angka-angkanya adalah siswa yang nilainya salah. 8 untuk si siapa namanya? Edi, 6 Jumari, 5 Mary. Tambah X per 20, total siswa sama dengan 8,6. 8,6 adalah rata-rata 20 siswa tersebut. Nah, maka tinggal 20 pindah ruas dikalikan dengan 8,6, 172, jadi 19. 8 tambah 6, 14 tambah 5, 19 tambah X. 19X, lalu 19 pindah ruas sehingga 172 dikurang 19, yaitu 153. X-nya adalah 153. Total nilai dari 17 siswa ya 153. Nah, jadi rata-rata yang benar adalah nah kan diganti sama yang benar si Edi, Jumari, dan Mary-nya. Edi harusnya 6, Jumari 9, Mary 8. Tambahkan dengan X. X adalah 17 siswa yang tidak diganti nilainya per 20. Maka X itu tadi berapa? Nilai total siswa itu 153. Maka 6 tambah 8 tambah 9 tambah 153, 176 dibagi 20, 8,8. Nah, maka ketika nilainya Edi, Jumari, dan Mary sudah direvisi, maka rata-ratanya pun berubah menjadi 8,8. Jawabannya adalah E. Oke, nomor 4. Diketahui nilai rata-rata seluruh siswa dalam suatu kelas adalah 6,8. Satu kelas 6,8. Jika nilai rata-rata siswa perempuan dalam kelas tersebut adalah 6,5 dan nilai rata-rata siswa laki-lakinya adalah 7. Perbandingan banyak siswa perempuan dan siswa laki-laki adalah titik. Oke, jadi yang ditanyakan adalah perbandingan ya. Jadi suatu kelas totalnya rata-ratanya adalah 6,8. Jadi itu satu kelas laki-laki dan perempuan nyampur. Nah, setelah didetailkan lagi, rata-rata anak perempuan di kelas tersebut 6,5, rata-rata anak laki-laki 7. Nah, perbandingannya gimana? Perbandingan banyak siswa yang perempuan dengan laki-laki. Jadi perempuan dulu baru laki-laki. Nah, di sini kita membuat banyak permisalan. Jadi pertama ada X bar, yaitu adalah nilai rata-rata seluruh siswa yang 6,8. Lalu X1 bar adalah nilai rata-rata perempuan, yaitu rata-rata perempuan adalah 6,5. Lalu X2 bar itu adalah nilai rata-rata laki-laki, yaitu 7. N1 adalah jumlah siswa perempuan, N2 adalah jumlah siswa laki-laki.
maka rumusnya adalah X bar sama dengan X1 bar dikali N1 tambah X2 bar dikali N2 per N1 tambah N2. Tadi X barnya adalah 6,8, X1-nya adalah 6,5, N1-nya adalah jumlah siswa perempuan. Jumlah siswa perempuannya tidak diketahui atau masih dibilang N1 ya. Lalu X X2 bar itu adalah rata-rata laki-laki dan N2 adalah jumlah siswa laki-laki yang belum diketahui juga per N1 tambah N2 jumlah siswa laki-laki tambah jumlah siswa perempuan. Nah, jadi si N1 sama N2-nya ini pindah ruas, dua-duanya pindah dan dalam kurung sehingga dari pembagian menjadi perkalian. Jadi 6,8 dikali N1 plus N2, lalu ini tetap nanti tinggal dikalikan aja 6,5 dikali N1 6,5 N1, 7 dikali N2 7 N2 seperti itu. Selanjutnya dari 6,8 dikalikan dengan N1 jadi 6,8 N1, lalu 6,8 N2, lalu di sini 6,5 N1 sama 7 N2. Nah, selanjutnya yang N1 dengan N1, yang N2 dengan N2, maka si 6,5 N1 pindah ruas, lalu plus 6,8 N2 juga pindah ruas ke kanan, sehingga 6 dikurang 6,5, 6,8 dikurang 6,5, 0,3, 0,3 N, lalu 7 ditambah 6,8, 7 tambah 6, 13 ya, 13,8. Oke, nah selanjutnya adalah N1 per N2. N1-nya adalah 0, nah ini namanya silang ya. Jadi perhatikan, si 0,3-nya pindah ke bawah, si N2-nya pindah ke bawah sini, sehingga N1 per N2 sama dengan 0,2 dan 0,3. Nah, atau perbandingannya adalah 2 banding 3, yaitu 2-nya adalah jumlah perempuan, 3-nya adalah jumlah laki-laki dalam perbandingan. Seperti itu. Jawabannya adalah yang B. Terakhir nomor 5, peluang Bondan mendapatkan nilai A untuk pelajaran fisika adalah 0,6 dan untuk pelajaran kimia adalah 0,7. Peluang Bondan memperoleh satu nilai A adalah 0,12, 0,18, 0,28, 0,42, 0,46. Oke, jadi yang mendapatkan nilai A itu cuma salah satu, jangan dua-duanya. Karena ada dua pelajaran nih, fisika sama kimia. Fisika peluangnya 0,6, kimia peluangnya 0,7. Nah, tapi cuma salah satu doang yang harus A. Nah, gimana peluangnya? Kayak kita bikin tabelnya dulu, tabel distribusi variabel acaknya, di mana ada fisika dan kimia ada nilainya ya, A dan bukan A atau tidak A. Ketika katanya di soal itu A-nya adalah 0,6, berarti tidak mungkinnya 0,4. Ketika kimia 0,7, maka tidak mungkin adalah 0,3. F sama dengan nilai fisika, K sama dengan nilai kimia. Nah, jika Bondan mendapatkan satu nilai A, maka kejadian yang mungkin terjadi adalah pertama, kimia mendapat nilai A dan fisika tidak mendapat nilai A. Betul. Jadi cuma salah satu, atau fisika mendapat nilai A dan kimia tidak mendapatkan nilai A. Jadi ditukar. Nah, jadi peluang Bondan memperoleh satu nilai A adalah PF dikali PK komplement tambah PK tambah PF komplement. Jadi ini pangkat C itu adalah komplement. Kalau kelihatan itu adalah pangkat C. Nah, PF. Nah, itu berapa? Yaitu yang F 0,6. Lalu PKC. K itu adalah kimia 0,3 ya. 0,3. Sorry. Kimia itu kan 0,7. Kimia itu kan 0,7, tapi karena di sini komplement itu adalah kebalikannya atau lawannya, yaitu lawan dari A adalah tidak A, yaitu 0,3 gitu. Lalu PK adalah nilai kimia 0,7, lalu PFC juga sama komplement dari F, yaitu 0, kan A-nya 0,6, berarti yang bukan A-nya adalah 0,4. Tinggal tambahin 0,6 tambah 0, dikali ya 0,6 dikali 0,3
18 0,18. Terus 0,7 dikali 0,4, 0,28 ditambahin jadi 0,46, maka jawabannya adalah E. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada yang ingin disampaikan silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel SMA Bakti Bakti Official dan juga YouTube channel saya Faizna Muhammad. Oke, jika ada yang salah-salah kata, mohon maaf, itu semua atas dasar dari kesalahan saya secara pribadi. Kurang lebih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.